Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Apa kabarnya? Semoga berada dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam video doa pagi online GKI Gading Indah. Ibu Bapak, Saudara-saudari, saya membuka video ini tadi dengan memberikan sebuah sapaan, salam kepada kita semua, yaitu selamat pagi. Sebuah salam diucapkan bukan hanya menjadi sebuah pembuka percakapan, tapi ketika sebuah salam diucapkan, salam itu mengandung doa. Ketika kita katakan selamat pagi, maka kita sedang mendoakan orang yang kita beri salam agar ada selamat, ada sejahtera, ada kebaikan di dalam kehidupan yang dijalaninya di pagi hari itu. Di dalam sebuah salam yang kita berikan kepada orang lain, kita sedang memberikan doa untuk kebaikan hidup orang lain. Kita sedang mendoakan agar hidup seseorang selamat, agar kehidupan seseorang baik-baik saja. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, karenanya saat saya menyapa selamat pagi, saya mendoakan Ibu Bapak, Saudara-saudari hidupnya dipenuhi dengan kebaikan di pagi hari ini. Dan semoga kebaikan itu menyertai setiap kita sepanjang hari ini sampai nanti malam kita beristirahat. Sebuah hidup yang damai, sebuah hidup yang sejahtera, sebuah hidup yang selamat. Siapa yang tidak menginginkannya? Tentu kita menginginkan agar hidup kita bisa tenang, bisa aman, bisa damai. Dan di manakah sumber ketenangan, kedamaian, keselamatan itu? Saya punya beberapa gambar untuk diperlihatkan. Dan mari kita bicarakan tentang apa perasaan yang muncul dalam diri kita saat kita melihat gambar-gambar ini. Melihat gambar ini rasanya tenang, damai, sejuk, aman. Melihat gambar-gambar tersebut menimbulkan sebuah perasaan tentram, sukacita, sejahtera bagi kita, bukan? Sekarang mari kita coba lihat gambar-gambar ini. Melihat gambar-gambar ini mendatangkan sebuah perasaan mencekam bagi kita. Takut, gentar, berat. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang bisa terjadi di sekeliling kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita merasakan sukacita. Ketika kita melihat ada banyak hal baik dalam keluarga kita dapat rezeki, kita sehat, semua kehidupan kita baik-baik saja. Sebaliknya, hidup kita menjadi terasa mencekam dan berat ketika ada banyak penyakit di sekitar kita, orang-orang yang kita sayang satu persatu terkena COVID-19, ketika ekonomi dan keadaan keuangan kita semakin menipis, ketika semangat dan kekuatan menjadi semakin lelah di masa-masa pandemi ini. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ada banyak peristiwa di dalam kehidupan yang kita alami yang memperlihatkan kepada kita hal-hal yang baik. Namun juga terkadang hal-hal yang tak menyenangkan itu datang. Lalu apakah kita masih bisa mengatakan bahwa kita memberikan salam supaya hidup seseorang damai dan sejahtera ketika kita sendiri sedang mengalami ketakutan dan kecemasan? Ibu Bapak, Saudara-saudari, apa yang menjadi sumber kedamaian kita sebetulnya? Apa yang menjadi sumber kekuatan kita? Apa yang menjadi sumber selamat bagi hidup kita? Firman Tuhan dari dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Ibu bapak saudara-saudari, ada 3 kata kunci di dalam ayat ini yang mau saya ajak untuk kita renungkan. Yang pertama sumber, kedua memenuhi, ketiga iman. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tuhan itu adalah sumber pengharapan kita. Dan sebagai sumber, Dia mampu untuk mengalirkan, Dia mampu untuk memberikan, Dia mampu untuk memenuhi, kata firman Tuhan, memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan kita. Tuhan itu adalah sumber keselamatan kita. Dan apa yang firman Tuhan katakan dalam kata kunci yang ketiga adalah iman. Bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita berpegang teguh pada iman kita, disitulah kita akan merasakan bahwa sumber Tuhan itu memberikan, melimpahi, terus-menerus pengharapan kepada setiap kita. Dan ketika Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera, maka apapun yang terjadi di sekitar kita, ada banyak pengalaman yang tak menyenangkan, ada kedukaan yang kita alami, ada sakit yang kita jalani, ada ketakutan yang mengancam kita. Kita akan tetap bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera. Karena Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Bukan hanya tentang janji sorga suatu hari kelak ketika kita pulang ke sorga. Dan semua hal dalam kehidupan kita terasa menyenangkan, aman, damai bersama dengan Bapa di sorga. Ya dan amin, kita punya janji keselamatan itu. Tapi bersyukur kita mengenal Tuhan yang menjanjikan keselamatan hidup di sorga dan keselamatan bagi hidup kita di dunia ini. Hidup bersama dengan Tuhan adalah hidup yang terus-menerus dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera oleh Tuhan. Dan bagaimana untuk bisa dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan? Kita mesti mengeluarkan, kita mesti membuang semua hal-hal yang memenuhi hidup kita, yang menjauhkan kita dari karunia dan berkat Tuhan. Apa itu? Rasa dengki, amarah, rasa takut, khawatir. Kita mesti mengeluarkan semua itu dari dalam hidup kita dan membiarkan Tuhan tuh membasuh kita, membiarkan Tuhan mengalirkan kepada kita, membiarkan Tuhan melimpahi kita, memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahteranya. Dengan demikian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan masih tetap merasakan ketenangan untuk menghadapi semua perkara yang datang. Ketika kita tahu sumber yang sejati Tuhan itu bersama kita. Bagaimana kita bisa merasakan sumber pengharapan itu, sumber sukacita dan damai itu memberikan kepada kita, memenuhi kita dengan ketenangan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita itu? Nantikan video doa pagi pada hari Sabtu nanti. Kita akan melanjutkan tema kita. Kita akan terus membahas tentang Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Kini, mari kita menaikkan doa-doa kita di pagi hari ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami dapat kembali bangun, dapat kembali beraktivitas, menjalankan setiap tugas tanggung jawab, serta banyak hal baik yang Tuhan titipkan dan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan di hari ini. Tuhan, hari ini kami bangun dengan banyak perasaan, dengan banyak pikiran, dan biarlah kiranya semua pikiran dan perasaan kami dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Ada hal-hal yang akan kami alami menjadi hal yang menyenangkan dan baik di hari ini dan kami bersyukur untuk itu. Namun kami tahu bahwa hari ini juga bisa membuat kami merasa kecewa, lelah,
dan mengalami sakit. Tapi Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan kami. Maka biarlah kami terus melekat kepada Engkau, dekat kepada Engkau. Bahkan biarlah kami membuka diri kami untuk terus dipenuhi, dialiri oleh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap kami yang akan bekerja pada saat ini baik di rumah maupun di luar rumah. Berkatilah setiap anak-anak kami, cucu-cucu kami di dalam studi yang akan mereka jalani dengan semua pelajaran-pelajaran yang akan mereka terima di hari ini. Berkatilah ya Tuhan, pimpinlah kiranya di dalam semua kehidupan yang kami jalani di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa untuk keluarga, teman, sahabat, tetangga kami, mereka yang terinfeksi COVID. Biarlah kiranya Tuhan Kau menjamah kami, Engkau pulihkan, Engkau berikan daya tahan yang baik bagi kami. Kami berdoa untuk mereka yang sulit untuk memperoleh rumah sakit untuk perawatan. Tuhan, kami tahu bahwa tak mudah situasi ini. Tapi biarlah kami percaya dan bergantung kepada Engkau sebagai sumber kekuatan kami. Biarlah dengan apa yang dapat kami miliki saat ini, kami dapat memiliki daya tahan tubuh yang baik, merawat diri dan keluarga kami dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah kami terus berharap padamu Tuhan untuk semua hal yang baik. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka, khususnya beberapa hari yang lalu ketika Ibu Lili dan Pak Haryanto kehilangan ibunda terkasih mereka, Ibu Bong Mencai, ketika Engkau memanggilnya pulang kembali ke sorga. Biarlah Tuhan Kau yang menguatkan Bu Lili bersama dengan seluruh keluarga besar dalam masa-masa ini. Tuhan, Kau juga yang kiranya terus menuntun kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Berikan kami kekuatan dan keutuhan untuk hidup sebagai bangsa yang saling peduli, saling menolong, khususnya di masa-masa ini. Kami berdoa untuk semua proses vaksinasi yang telah berjalan, agar semuanya dapat lancar, distribusi maupun pelaksanaan. Dan biarlah kiranya Tuhan kesadaran masyarakat dapat terus menguat sekalipun vaksin nanti telah diberikan. Kami berdoa biarlah pemerintah punya kebijakan yang terbaik untuk mengambil langkah-langkah yang tepat di masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan untuk peristiwa musibah pesawat Sriwijaya Air yang terjatuh. Tuhan Kau yang kiranya menguatkan, menghibur, memberi ketabahan kepada setiap keluarga korban di dalam menerima kenyataan dan situasi yang tak mudah ini. Berkatilah, pimpinlah setiap tim-tim evakuasi yang bekerja tanpa lelah. Berikan mereka kesehatan yang baik. Tuhan juga pimpin kiranya di dalam semua hal yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah, pihak Sriwijaya Air, pihak bandara, di dalam upaya penanganan ini agar segalanya berjalan dengan baik. Dan biarlah kiranya kami terus menaikkan doa kami kepadamu Tuhan, sumber kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah kami di hari ini saat kami akan menjalankan aktivitas dan kegiatan kami. Dengan semua hal yang akan terjadi, biarlah kiranya kami tahu bahwa Engkau sumber pengharapan kami. Engkau yang memberi keselamatan bagi kami untuk menjalankan hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Selamat menjalankan hari ini. Kiranya ada banyak hal baik yang kita akan alami di hari ini, dari pagi sampai malam nanti. Kiranya Tuhan terus memberikan keselamatan bagi setiap kita. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.